Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dalam acara BLC Bible Lover Club, yaitu klub membaca Alkitab secara teratur dari awal Kejadian sampai akhirnya di Wahyu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami telah menikmati kasih-Mu, penjagaan pemeliharaanmu sepanjang malam bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur bisa bangun pagi. Ajar kami lewat firman Tuhan pagi ini, supaya kami memperoleh terang-Mu, memperoleh hikmat, pengetahuan, berkat melalui firman-Mu. Ajari kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dengan sukacita. Mari yang percaya katakan amin. Saudaraku, hari ini pembacaan firman adalah dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20 yang berjudul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Pasal 33 kitab Kejadian ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. 2. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. 5. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepada hamba-Mu ini. 6. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. 7. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. 8. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Tuhan telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. 12. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. 13. Tetapi Yakub berkata kepadanya, tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat,
dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. 14. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. 15. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. 17. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 19. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan harga 100 kesita. 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Tuhan Israel adalah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Saudaraku, kita melihat bahwa Yakub tadinya menduga-duga bahwa Esau akan mengamuk jika ketemu dengan Yakub, saudaraku, abangnya. Esau akan mengamuk karena dia pernah ditipu oleh Yakub, yakni tentang mencuri hak kesulungan dan menipu untuk mengambil berkat Esau dari ayahnya. Dosa yang dulu dikira Yakub akan menjadi kenikmatan, sekarang terus meneror dan menghantuinya sampai dia nggak bisa tidur, apalagi setelah dapat berita bahwa Esau membawa 400 pasukan. Yakub kalut. Saudaraku, tapi kita lihat di ayat ini ya, dia sudah mengatur luar biasa. Kemudian dia melihat abangnya, ketika dia layangkan pandangnya, Esau sudah datang. Lalu di ayat 3, ia sendiri berjalan di depan anak-anaknya dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Jadi sambil berjalan dia sujud. Dari jauh menunjukkan tanda penyerahan diri. Tanda tidak melawan. Tanda dia sungguh-sungguh mengakui tunduk kepada abangnya, saudaraku. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluk lehernya. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudaraku, ketika orang yang bersalah ya rela merendahkan diri, berani mengakui kesalahan di hadapan manusia, apalagi di hadapan orang yang sudah disakiti, apalagi di hadapan Tuhan, maka dendam sekeras apapun bisa dilembutkan Tuhan. Kepahitan masa lalu yang sangat getir bisa terhapus. Saudaraku, kita harus sadar, kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan itu adalah penjara. Banyak sekali yang datang konseling kepada saya
Ketika dia mengatakan dia sakit kanker, tapi saya tidak mengecap kepada semuanya. Tapi rata-rata yang datang kepada saya selalu tangkap bahwa dia, kalau dia kanker payudara, itu kebanyakan dia menyimpan suatu kepahitan atau dendam. Apa itu kepahitan? Mungkin dia disakiti seperti Esau. Lalu dia tidak mau balas atau belum ada kesempatan membalas. Terus itu berapi ya di dalam hatinya. Itu memenjarakan dia. Lama kelamaan itu menjadi bisul. Itulah menjadi kanker. Jadi saudaraku, apapun permasalahanmu dengan orang, usahakan bereskan ya. Dalam hal ini Esau menyimpan 20 tahun lebih ya, menyimpan kesalahan adiknya. Tentu dia berjaga-jaga atas kedatangan daripada Yakub, maka dia bawa pasukan 400. Mungkin maksudnya juga tadinya untuk menghanguskan, membinasakan, untuk menunaikan dendam lamanya. Dia sudah pernah mengancam setelah ayahnya mati dia akan habisi si Yakub saudaraku. Tetapi tadi kerendahan hati dari jauh sudah menunjukkan ketundukannya. Ya, kita tahu banyak di dalam keluarga yang terjadi seperti ini saudaraku. Bertikai sampai dendam, sampai puluhan tahun gak saling lihat, banyak saudaraku. Tetapi kalau ada suatu itikat untuk berdamai, harus ada salah satu yang mendahului, melembutkan hati, mengakui kesalahan. Ya, harus ada. Kita atau orang lain bisa saja saling tersinggung masing-masing dengan asumsinya, kebenarannya. Kita bisa saling sakit hati, tapi kita harus mau terus bergumul meminta kepada Tuhan supaya pertikaian ini, kebencian ini, memendam kemarahan dan dendam ini bisa dibereskan Tuhan. Entah kita tidak mengerti caranya. Perasaan tersinggung itu bisa berubah menjadi dendam tadi, menjadi gunung api yang membakar tubuh kita, membuat kita sakit. Ada yang menjadi sakit darah tinggi, ada yang jadi sakit kanker payudara, ada membuat sakit mah, dan banyak lagi Tuhan. Saudaraku, kalau ada konflik, ingat itu harus ada yang rela mengalah. Walau ada perasaan malu, ada perasaan takut, ada perasaan gengsi, kita harus berani dan mau memohon maaf duluan. Di Kejadian 33 ayat 11 dikatakan seperti ini. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganmu, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan. Saudaraku, siapa sih yang tidak kecewa bila kita dikhianati adik sendiri ya? Membeli hak kesulungan kakaknya dengan menipu hanya dengan semangkuk kacang merah. Ya, ini namanya memperalat ya, memperalat rasa laparnya yang kakaknya, enggak ada kasih di hatinya. Masa tega amat, kakaknya udah ngos-ngosan minta sekacang merah, semangkuk kacang merah, harus disuruh tukar ya, harus disuruh tukar. Jual dulu hak kesulunganmu. Waduh, tentu ini sangat sulit bagi Esau untuk melupakannya. Dia anggap adiknya ini licik ya, menipunya 2 kali, belum lagi menipu ayahnya untuk mengambil berkat yang untuk Esau. Tetapi 20 tahun perpisahan antara kakak beradik ini membuat Esau juga belajar mengampuni saudaraku. Dan dia menghargai tindakan Yakub yang bersujud dari jauh sampai 7 kali.
yang bersedia mengakui dosanya dengan rendah hati. Sujudnya Yakub ini menjadi suatu petunjuk bagi Esau bahwa Yakub sekarang sudah berubah, sudah bisa dipercayai. Yakub menunjukkan ada rasa tunduk dengan tulus hati kepada abangnya. Tadinya dia datang ingin mengeksekusi ancamannya yang lama, tapi kerendahan hati Yakub akhirnya menggerakkan Tuhan mengubah amarah menjadi suatu kasih, kerinduan, sehingga Esau dengan spontan berlari menjumpai Yakub, menangis, memeluk leher Yakub, menerima Yakub, saudaraku. Pengampunan bukanlah suatu keadaan lupa ingatan. Lupakan aja, lupakan. Tidak bisa. Gak semua bisa dilupakan. Pengampunan bukan suatu keadaan lupa ingatan terhadap luka di masa lalu. Ya, banyak sekali saya lihat di dalam keluarga kalau ada saling menyakiti, saling bertikai, udah lupakan. Kalau orang bicara, kok masih diingat-ingat? Jadi pengampunan itu bukan berarti harus melupakan ingatan terhadap luka di masa lalu. Tapi pengampunan adalah suatu proses penyembuhan yang harus kita sadari. Ya, orang yang mau meminta ampun ataupun yang mau mengampuni, itu adalah proses penyembuhan terhadap kedua belah pihak. Berarti ketika kita minta ampun dan mengampuni, kita sedang mengeluarkan racun. Jadi dendam, sakit hati itu adalah racun yang melukai, menusuk-nusuk dari dalam hati kita. Ya, jadi kalau kita melepaskan pengampunan, kita sedang membuang racun itu. Berarti hati kita dibebaskan dari racun tersebut, dari rasa sakit, dan pasti Tuhan memulihkan. Di dalam bahasa Yunani, ya, pengampunan disebut apiemi, artinya biarkan pergi atau biarkan dia pergi bebas. Artinya juga menutupi atau juga menghapus, memulihkan hubungan yang baik antara dua pribadi yang retak karena suatu kesalahan. Membebaskan seseorang dari hutangnya, ya. Sebaliknya, sikap tidak mengampuni adalah jika kita merasa orang lain tersebut masih berhutang sesuatu kepada kita. Saudaraku, ketika saya mengikuti pendidikan di sekolah anak saya yang masih TK dan SD, saya sering sekali mendengar guru-guru TK mengajarkan kepada anak-anak, ada 3 hal yang penting sampai di SD, saudaraku, yang harus selalu kita ingat dan ucapkan. Pertama, sorry, maaf. Harus terbiasa kita mengucapkan maaf kalau kita salah. Kalau kita meminta tolong, tolong. Tidak boleh main perintah. Kalau kita dibantu atau diberi sesuatu, perhatian atau apa, bilang thank you, terima kasih. Ini 3 hal ini. Jadi kalau kita sedang bertikai dengan orang, satu kata doang memang sulitnya setengah mati kalau orang sedang kepahitan. Tapi kalau keluar kata-kata yang mahal ini, yang sangat sulit ini, maaf, itu bisa menghapus banyak dosa, rasa sakit dari hati manusia, saudaraku. Di Lukas 17 ayat 4 dikatakan di sini, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini ada pertanyaan dari Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita caranya untuk menegur orang yang berbuat dosa, memaafkannya. Sampai berapa kali kita harus memaafkan.
Yesus berkata 7 kali, ya 70 kali. 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu. Nah, berarti 490 kali kita harus bisa memaafkan. Dalam sehari itu saudaraku. Kalau orang datang bersalah, berbuat, meminta maaf, ya kita harus maafkan. Yesus mengajak muridnya untuk mengasihi musuh dan mengampuni melampaui kapasitas manusia. Kenapa? Karena respon alamiah manusia kalau disakiti adalah membalas, ya. Kalau bisa balasannya itu lebih menyakitkan daripada apa yang dia terima. Itu baru dia rasa puas secara batin maupun secara fisik. Maka Yesus yang adalah Tuhan mengajak kita untuk meneladani apa yang Yesus lakukan. Maka dia katakan juga di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah, Matius 5 ayat 9 saudaraku. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Jangan kau terlalu yakin bahwa dirimu anak-anak Tuhan kalau kau suka dendam, marah, menyimpan amarah kepada orang, menyimpan kepahitan kepada orang. Jelas ayat ini adalah firman dari Yesus langsung. Berbahagialah orang yang membawa damai. Sebaliknya kita berbahagia kalau kita bisa mengampuni, entah orang yang kita minta ampun tidak mau mengampuni, kalau kita rela minta ampun untuk kesalahan atau bukan, kita akan berbahagia. Dan itulah anak-anak kerajaan surga. Yesus ketika disakiti dari kayu salib itu dia bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengajar ini kepada kita saudaraku. Jangan katakan dirimu anak Tuhan tapi dalam hatimu kau berpikir, aku tidak akan memaafkan dia sampai di tanah merah, di kuburan sampai mati. Ada banyak orang bersumpah seperti itu. Kalau itu sudah terlanjur saudara lakukan, saudara minta ampun. Cabut perkataanmu di dalam hatimu atau langsung kepada Tuhan dan usahakanlah damai sejahtera. Kalau memang kau ketemu dengan orang yang menyakitimu, katakan saja salam, maaf ya. Entah dia memaafkan atau tidak, setidaknya itu sudah bisa mengurangi proses sakit hati itu. Entah pun dia nanti nyombong, tuh kan si A itu kan minta maaf kepada saya, biarin. Tuhan yang perlu kau perhatikan, dia mengatakan berbahagialah. Mari kita responi firman ini dengan mengubah musuh kita menjadi teman saudaraku. Jadi mekanismenya tadi yang dilakukan oleh Yakub adalah dia siapkan hatinya untuk berdamai. Jadi dia dipersiapan, ada persiapan nanti aku bikin dulu nanti anak-anakku. Aku kasih dulu persembahan ya buat kakakku biar hatinya luntur. Selesai itu dia buat anak-anak dan istrinya supaya ada belas kasih. Ini perlu siasat, menyiapkan hati untuk berdamai. Terus aku nanti bersujud 7 kali kepada kakakku. Nah ini siasat yang luar biasa, yang bagus ya. Di kedua, ambil sikap untuk menerima dan mengakui. Ada kadang gini, saya pernah beberapa kali mengalami disuruh Tuhan, aku harus berdamai dengan orang yang sudah menyakiti saya. Saya timbang-timbang nanti kalau dia ngomong begini bagaimana sikapku. Saya timbang-timbang itu. Akhirnya saya putuskan apapun yang dia omong, biarkan aja ku terima saja omongannya, muntahannya. Kalau dia sudah memuaskan dia bicara, itu dia nanti sembuh. Jadi dendamnya hilang. Jadi saya orang yang suka membiarkan orang lain mencurahkan kemarahannya atau isi hatinya saudaraku. Supaya dia benar-benar puas.
Dan kalau saya ada salah, saya akui kesalahan saya. Ya kalau tidak salah, yaudah saya diamkan saja. Saya selesaikan dengan Tuhan. Nah, ini saudaraku, akhirnya orang itu mau berdamai kembali dengan kita. Nah, ada sifat ya di dalam berdamai dengan orang. Kita juga harus mau ya berkorban, memberi hadiah, ya mengambil hatilah. Harus adalah sikap mengambil hati sehingga musuh kita atau teman kita, saudara kita yang sedang bermusuhan, bertikai dengan kita, ada rasa iba, ya, ada rasa percaya, ada rasa sukacita, ada rasa tenang. Nah, kita lihat bahwa Yakub ini bersujud 7 kali, ya. 7 kali untuk angka Ibrani itu adalah angka sempurna, saudaraku, ya. Ya, jadi 7 kali itu luar biasa. Nah, kata ini, sikap yang bersujud ini menarik Esau untuk datang malah berlari. Esau berlari menjumpai adiknya, memeluknya, menangis. Dia mendekat, itu adalah simbol dari penerimaan Esau. Dia saat itu juga melupakan semua ya kesalahan adiknya, dia mengampuni adiknya, bahkan dia mengajak untuk dia kawal, tetapi Yakub menolak karena dia pikir akan merepotkan abangnya. Udahlah bang, terima aja persembahanku, udah tinggalkanlah kami, nggak usah ini. Dengan melihat wajah abang aja rasanya saya seperti melihat Tuhan karena aku udah ketakutan selama ini karena kesalahanku. Ya bangnya, jalanlah bang, gak usah kami ditungguin. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi kata-kata yang nyaman perlu kita persiapkan. Kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang lembut, yang tidak menyakiti. Ada orang minta maaf tapi dia ya udah maaf. Itu belum maaf, saudaraku. Jangan hanya kata maaf. Betul-betul hatinya dia rendahkan. Tidak ada lagi tekanan kepada orang yang dia minta maaf. Jadi kalau saudara sering meminta maaf tapi dengan penekanan, ini belum beres. Pasti masih ada menorehkan luka. Namun saudaraku, kalau saudara sudah mencoba meminta maaf, itu juga sudah bagus. Tapi akan lebih sempurna jika saudara meniru gaya daripada Yakub, yaitu mengambil hati, mempersiapkan, merendahkan diri dengan sikap gestur tubuh yang betul-betul. Ada orang minta maaf tapi matanya membelalak. Nah, tapi Yakub bersujud 7 kali. Ini luar biasa. Saya yakin di dalam rumah tangga suami istri bertikai, di dalam antara anak dan orang tua, anak datang bersujud kepada orang tua. Nah, kita banyak melakukan hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Kita tidak bisa hindari yang namanya perbedaan pendapat, bisa saling tersinggung, saling melukai di rumah tangga, di keluarga besar, demikian juga di gereja, di komunitas apapun. Maka milikilah 3 hal itu tadi. Maaf, tolong, terima kasih. Gesturmu tunjukkan dengan gestur rendah hati. Ucapanmu ucapan yang rendah hati, sehingga orang lain yakin bahwa engkau benar-benar merendahkan hati minta maaf, dan orang lain tulus memaafkanmu tanpa ada sedikit pun yang ditahan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya jelaskan dari kisah Yakub dan Esau yang berdamai di Kejadian pasal 33 hari ini. Saudaraku, jangan lupa saudara buka di YouTube. Klik CBM7 TV atau CBM7 TV. Jangan lupa saudara like, komen ya, penting komen. Terus subscribe bagi yang belum. Dan kirimlah kepada orang. Bantu kami untuk supaya banyak orang yang nonton dan baca ini sehingga menyemangati kami untuk terus mengisi ini setiap hari sampai tuntas di kitab Wahyu. Tidak mudah saudaraku untuk menyiapkan ini. Mari bantu kami dengan melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa, Engkau memberi contoh kepada kami bagaimana setelah 20 tahun Yakub dan Esau terpenjara, sakit hati, ketakutan, kemarahan dan dendam. Tetapi ketika Engkau menjumpai Yakub, Engkau memberikan dia hikmat mengatur siasat, menunjukkan gestur yang baik, penundukan diri kepada abangnya, kerendahan hati, pintar mengambil hati, sehingga abangnya Esau boleh berlari, mendekapnya, mengasihinya, mengampuninya dan berdamai. Terima kasih Tuhan, bila ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami pertikaian dengan saudaranya, dengan suami istri, antara keluarga Tuhan, juga di dalam pekerjaan, berikan kami sikap hati yang rendah hati dalam percakapan, dalam tindakan Tuhan, biar kami juga murah hati, mau mengambil hati orang lain dengan cara yang pantas Tuhan, sehingga orang lain diperdamaikan dengan kami. Dengan berkat-Mu, buat kami berdamai dengan musuh-musuh kami atau orang yang menganggap kami musuh. Kami percaya Bapa, dan berkatilah kami Tuhan di tempat tinggal kami masing-masing. Kami boleh berbahagia menjadi pembawa damai karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga. Berikan kami hati yang lapang untuk bisa mengasihi orang, mengampuni orang, berdamai dengan orang, dengan siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini di dalam pekerjaan kami, biarlah damai-Mu Tuhan menyertai kami. Kepada siapapun yang kami jumpai, orang lain bersuka cita dengan kami, kami pun bersuka cita dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Semua aktivitas kami letakkan ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku itu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.